Sampurasun. Rampes. Baik, ya silakan kamu melanjutkan tentang sebutan Siliwangi ya. Jadi kita mulai dari Prabu Wangi dulu. Asal-asalnya Siliwangi itu karena adanya Prabu Wangi. Prabu Wangi adalah Prabu Linggabuana yang punya nama harum setelah beliau mempertahankan eksistensi kerajaan Sunda di Bubat. Jadi beliau mempertahankan, tidak mau tunduk, tidak mau Pajajaran itu ikut Majapahit sebagai tundukan itu. Pajajaran adalah sama, berdiri sama tinggi, duduk sama sama Majapahit itu. Saat itu memang tinggal satu kerajaan di wilayah Nusantara itu, cuma Pajajaran, yang lainnya sudah ditundukkan Majapahit itu. Mungkin di sini saya lihat ada obsesi daripada itu Panglima dari Majapahit, Gajah Mada, yang punya sumpah palapa. Sumpah ya. Beliau tidak akan memakan buah palapa ya kalau nggak salah sebelum mempersatukan Nusantara itu. Inilah saatnya begitu Pajajaran Putri Pajajaran mau dinikahkan dengan Prabu dari Majapahit ini, dengan iring-iringan cuma 100 prajurit dan tidak dilengkapi dengan persenjataan, saatnya itu Sunda ditundukkan. Oke. Itu kemungkinan yang kedua ya. Kedua, karena memang dari beberapa versi sejarah itu ada beberapa pula oknum yang berulah gitu di sana. Punya putri ingin dinikahi oleh Prabu Majapahit ini. Kalau misalkan kita lakukan masuk, otomatis dia tersisih. Nah ini berulah juga. Jadi ada beberapa versi ya. Prabu Linggabuana ini setelah gugur di Bubat, akhirnya oleh para bangsawan Sunda, dan masyarakat Sunda, rakyat Sunda itu diberi julukan Prabu Wangi. Namanya harum itu di sana, walaupun gugur tapi harum itu. Dan Galuh Pakuan kerajaan Sunda tetap eksis, tidak pernah tunduk terhadap Majapahit gitu. Nah dengan tidak pernah tunduk daripada Majapahit, berarti sumpah palapa yang diucapkan oleh Prabu Gajah Mada tidak berhasil sampai tuntas gitu. Mungkin beliau bolehlah hampir seluruh wilayah Nusantara sampai Malaysia mungkin tunduk, tapi kerajaan Sunda tidak. Itulah yang akhirnya Prabu Linggabuana ini mendapat julukan Prabu Wangi. Kemudian raja setelah Prabu Linggabuana itu adalah Raja Pemangku. Pemangku karena putra beliau Niskalawastu Kencana baru 9 tahun. Waktu beliau gugur, Niskalawastu Kencana baru 9 tahun. Dan beliau dirawat dan dibesarkan oleh Prabu Mangkubumi Suradipati, pamannya. Pamannya itu adiknya dari Prabu Linggabuana itu. Ini Mangkubumi Suradipati ini seorang pejabat yang luar biasa ya. Mungkin kalau beliau haus kekuasaan sudah disingkirkan itu Niskalawastu Kencana itu. Karena umurnya baru 9 tahun. Tapi karena beliau punya, ini jadi pelajaran ini. Tokoh yang bisa dijadikan panutan. Beliau merawat itu Niskalawastu Kencana sampai 22 tahun, kemudian diserahkanlah tahta Galuh Pakuan kepada Niskalawastu Kencana. Nah, Niskalawastu Kencana berkuasa masih di wilayah Sunda, tidak terpecah, sehingga beliaulah yang akhirnya mendapat julukan Prabu Siliwangi pertama. Siliwangi pertama ya. Jadi dari Prabu Wangi ganti Siliwangi. Sili itu mengganti Prabu Wangi. Nah, Niskalawastu Kencana. Kemudian setelah Prabu Niskalawastu Kencana, beliau punya putra dua, Susuk Tunggal dari Putri Lampung dan Prabu Dewa Niskala dari putri dari Mangkubumi Suradipati. Nah,
Prabu Dewan Skala ini atau sebutannya Ningrat Kencana, Facebook saya. Oke. Facebook saya Ningrat Kencana. Dari sana saya ambil. Untuk apa? Untuk dikenal juga biar dikenang itu nama Ningrat Kencana itu. Nah, ini Ningrat Kencana ini punya putra namanya Raden Pamanarasa. Oke. Nah, Raden Pamanarasa kemudian kalau beliau lah yang sudah diajarin terus dididik untuk menjadi pengganti. Nah, dari Raden Pamanarasa ini sejak kecil sudah dididik keperwiraan, dididik pemerintahan, dididik spiritual. Beliau sangat mumpuni gitu. Bahkan sudah remaja pun dilepas lah beliau untuk berkelana. Nah, itu salah satu jabatan yang beliau jabat waktu ayahandanya menjadi raja di Galuh ya, Raja Galuh Pakuan itu adalah menangani masalah pajak-pajak di daerah-daerah bawahan itu. Termasuk ke Cirebon, termasuk ke ke wilayah-wilayah pantai utara, Japura dan segala macamnya gitu. Nah, Raden Pamanarasa ini yang tugasnya itu. Sehingga beliau tidak asing di wilayah utara, wilayah kerajaan-kerajaan kecil. Nah, kemudian Prabu Ningrat Kencana atau Dewan Skala tidak mendapat julukan Siliwangi, karena beliau hanya berkuasa di wilayah timur. Dan di sebelah barat pun Prabu Susutunggal tidak mendapatkan julukan Prabu Siliwangi, karena beliau hanya memerintah di wilayah barat. Kekuasaannya tidak sebesar ayahandanya Niskala Wasukencana. Nah, baru kemudian setelah Prabu Raden Pamanarasa berkuasa, mendapatkan kekuasaan di wilayah timur, dan beliau pun menikahi putri-putri dari wilayah utara, termasuk Subang Larang dan Ahmad Kasih, dan kemudian menikahi putri Pajajaran, putri Susutunggal, yaitu Kenting Manik Mayang Sunda. Kerajaan itu disatukan kembali menjadi kerajaan. Saat itu memang kerajaannya Pajajaran ya. Jadi Galuh Pakuan sama kerajaan Sunda Kulon itu disatukan menjadi Pajajaran. Nah, inilah Prabu Siliwangi yang kedua. Dan yang sangat masuk itu ini Sri Baduga Maharaja Raden Manarasa, Prabu Haji, dan dengan segudang jabatan beliau sebutan. Sri Baduga Maharaja ini setelah wafat digantikan oleh putra-putra berikutnya. Ada 5 putra yang meneruskannya, dan ini tidak mendapatkan sebutan Prabu Siliwangi. Tidak mendapatkan itu karena kekuasaannya bahkan jauh dari kemajuan ayahandanya gitu. Kalau Prabu Surawisesa itu termasuk Siliwangi bukan? Bukan. Penerus Siliwangi ya, penerus Prabu Siliwangi, tapi tidak mendapatkan sebutan Siliwangi karena di zaman beliau pun beliau hanya berkuasa di Pajajaran itu bagian barat ya gitu. Tidak di bagian timur, tidak. Ya, jadi Prabu Siliwangi itu terakhir itu Niskala Wasukencana itu. Kalau analisa saya cuma 2. Jadi Prabu Niskala Wasukencana dan Sri Baduga Maharaja Siliwangi itu. Mungkin kesininya Trah Siliwangi. Yang melahirkan Surawisesa itu Prabu Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja dari perkawinannya dengan Kenting Manik Mayang Sunda. Nah, itu memang Kenting Manik Mayang Sunda putri dari Sutunggal yang punya wilayah di Sunda Kulon, Bogor situ. Ya, nah. Pakuan. Siapa tuh? Yang punya wilayah di Pakuan? Sutunggal. Ya, Sutunggal itu pegang Pakuan ya? Pakuan Pajajaran. Nama nobatnya apa? Prabu Susutunggal. Ya, Susutunggal. Oke. Nah, ada yang menarik nih kan. Istri Prabu Siliwangi yaitu Nyai Kenting Manik itu istri ketiga kan ya? Ketiga. Dalam catatan sejarah versi ini sejarah Cirebon. Yeah.
dari kitab pusaka Raja-Raja Nusantara dan kitab pusaka Negara Kertabumi. Oke. Nah, kenapa yang dipilih melanjutkan tahta Prabu Siliwangi itu Prabu Surawisesa? Kenapa bukan Prabu Walang Sungsang? Ya. Yang istri pertama. Ini sangat menarik, sangat menarik ya. Sebenarnya Prabu Siliwangi itu sudah mempersiapkan Walang Sungsang untuk meneruskan tahta Pajajaran. Oh, sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Cuman di sini Pangeran Walang Sungsang ini sangat taat kepada ibundanya. Beliau sedang mempelajari agama Islam, dan Islam yang dibawa oleh Nyi Mas Ratu Subang Larang Pajajaran tidak berkembang. Tidak berkembang, hanya dipelajari oleh anak-anaknya berilmu tiga itu, Walang Sungsang, Rara Santan, sama Raja Segala, sama pembantu-pembantunya mungkin di sana ya. Selain itu tidak ada lagi, karena di sana Pajajaran ini sangat lekat dengan Resi. Penasehatnya Resi semua. Resi agama apa itu? Agama Sunda Wiwitan ataupun Hindu. Oke. Karena ini agak dekat ini, Sunda Wiwitan dengan Hindu agak dekat. Gitu. Saya tidak bisa menyatakan bahwa Sunda Wiwitan adalah Hindu itu. Karena klaim masyarakat Sunda itu ada bahwa ini ada Sunda Wiwitan. Gitu. Jadi ya, itu harus dibedakan. Jadi karena tidak bisa berkembang, dan ini Walang Sungsang ini sangat tertarik terhadap agama baru, agama Islam. Beliau memohon restu kepada ibundanya untuk keluar dari kerajaan Pajajaran. Dan setelah beliau keluar pun adiknya juga ikut. Adiknya berarti Rara Santan. Rara Santan juga ikut menyusul beliau itu. Ngapain? Mempelajari agama Islam. Iya, betul. Nah, karena visi dan misi daripada Pangeran Walang Sungsang ini ingin benar-benar menguasai agama dari Rasulullah, gitu. Beliau keluar.